Bismillahirrahmanirrahim. Rahayu, rahayu, salam rahayu. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jamban ngayekti gumlariku. Di episode kali ini, di video kali ini sedikit ya sambil kita tukar kawruh dengan pemahaman atau semua, karena kalau kita bicara tentang Satrio Piningit, bocah Hangon, itu juga di akhir zaman, dajjal semua kan, banyak para Pak Pak Ustadz itu di Ustadz akhir zaman itu seperti apa kan, banyak juga hadis Rasulullah itu kan turun temurun di akhir zaman seperti apa, Al-Mahdi, Imam Mahdi, semua. Terus di sini banyak kita yang selalu mengingat apa yang menjadi dawuh kabar ya. Kalau saya di sini dari Prabu Siliwangi, Gowang Siliwangi itu bukan ramalan, itu kabar. Dari Jayabaya itu juga kabar. Karena apa yang menjadi para raja termasyur, para raja yang diberi karomah sama Gusti yang Maha Agung. Nah, ini di episode kali ini sedikit menarik buat saya, karena kalau yang menarik di setiap komen itu kan kita juga bukannya di situ saya punya maksud apa-apa gitu loh buat semua teman-teman yang selalu nyimak di Jos ND, karena kita sama-sama saling tukar kawruh di situ, saling genduroso. Karena sifatnya di sini saya itu memanusiakan manusia. Ya, semua. Saya Muslim, saya Islam, saya sholat. Kitab saya Al-Quran. Tapi kalau kita bicara kitab Al-Quran itu jangan bacaannya yang dibaca, yang dipelajari, tapi isinya kitab itu luas asih, bijaksana. Seperti kita perilaku ini budi pekerti orang Jawa, orang Nusantara itu malah ya isinya kitab itu sendiri sebenarnya kalau kita di situ ngelakoni gitu loh, tidak munafik. Nah, ini sedikit menarik, jadi bukan apa-apa terus saya angkat di channel ini. Pokoknya yang sedikit menarik saya, biar kita tuh sama-sama saling enduroso gitu loh. Sekiranya yang positif diambil, yang enggak usah. Nah, ini ada akun Ken Komot itu, nggak tahu siapa itu Ken Komot itu, dia berkomentar ada di Satrio Piningit itu Wijaya Harjuno ya. Nanti itu Satrio Piningit yang di situ di Wijaya Harjuno itu ada di situ nih. Saya malah baru baca, soalnya baru ada barusan itu. Saya tidak percaya ramalan Jayabaya tentang SP. Ramalan itu mengarah kepada satu sosok, yaitu si mata satu, si Dajjal laknatullah. Saya cuma percaya pada cerita Prabu Siliwangi tentang si budak Hangon. Itu sebab ceritanya hampir sama dengan hadis Rasul. Jangan percaya pada tukang ramal, mereka itu pendusta, kalian bisa jatuh pada kesyirikan. Kalau percaya pada tukang ramal itu paham. Nah, terus gimana kesimpulannya? Prabu Siliwangi juga di situ menyampaikan itu ramalan atau apa? Budak Angon. Terus Jayabaya juga menyampaikan. Nah, itu perjalanan itu kita di dalam itu sebenarnya sama. Itu
Itu sama itu, sedulur itu sama itu, SP itu. Kalau SP di sini apa? Kalau kita bicara masalah Dajjal, nggak usah menunggu Dajjal matanya satu keluar di kerangkeng terus nakut-nakutin apa seperti itu. Kita kalau bicara Dajjal itu kan angkara murka, sirik, iri dengki, yang apa namanya, terus pokoknya Dajjal itu fitnah Dajjal seperti itu. Dajjal itu bisa pakai baju apa aja, pakai baju mustad, pakai baju kabib itu juga bisa kok. Yang ngakunya itu cucu-cucu Nabi, dan Nabi itu yang angkara murka, mungkin darah manusia dihalalkan seperti itu bukan cucu Nabi itu fitnah Dajjal seperti itu, angkara murka, kekerasan. Tapi kalau kita di sini ya, di rumah kita Nusantara ini, di sini itu mulas AC penuh kelembutan. Itu makanya dilindungi sama Gusti Allah, sama para leluhur itu. Tapi bicara Dajjal itu nggak usah yang nunggu itu, pada nunggu air zaman itu semuanya. Karena kita mempunyai sifat iri dengki, kita rasanya itu, misalkan saya seperti ini, yang tentang Satria Bening, judulnya seperti ini, itu pasti Satria Bening atau Budak Angon apa, terus nggak terima, nggak merasa pas dengan dirinya, terus nggak senang kayak apa, itu udah kemasukan Dajjal itu, angkara murka, panas hawa bolo itu loh. Makanya diajarkan cinta welas asih ibu pertiwi. Dajjal ini itu semua kan ujung-ujungnya kan kita itu apa namanya, ya itulah, mereka itu pendusta. Nah, saya cuma percaya pada cerita Prabu Siliwangi tentang si Budak Angon. Nah, bedanya apa? Bedanya itu apa gitu loh? Bedanya itu apa? Wong sama-sama meramal, sama-sama itu. Duh, nih. Makanya jadi SP, jadi Budak Angon, bocah Angon itu juga kita mengengon, itu loh, mengengon apa yang menjadi perjalanan kita, sowong mengengon apa Budak Angon. Terus kayak Satria Piningit juga saya sering sampaikan, ya namanya Satria Piningit terpingit, para satria SP ini di sini kan juga tulisannya kan SP itu, sang penuntun, sang pemberi cahaya, sang pencerah, banyak gitu loh, dulur. Yang penting kalau kita tuh tidak menjadi golongan pengikut Dajjal satu aja, nggak usah yang abot-abot gitu loh. Jauhi rasa iri, dengki, sirik, suudon sama orang, munafik, buat kerusakan dalam bumi ini. Itu aja udah, jangan yang abot-abot, dengerin yang ini itu, dongengan-dongengan dari itu, ya terus kita merasa halu, Dajjal tuh gini matanya satu dan lain-lain. Dajjal itu apa namanya, seperti sistem ya tuh. Mementingkan golongannya sendiri itu juga Dajjal. Golongannya sendiri yang di HP-HP, terus di situ yang lain ya pokoknya para pemimpin sudah serakah itu juga Dajjal seperti itu. Jangan nyalain Prabu Jayabaya, ini Dajjal seperti itu. Hati-hati kalau bicara. Apa bedanya sama ramalan Siliwangi? Apa bedanya sama semua yang diramalkan? Nah, di situ juga dari Rasulullah itu kan juga sama aja, Mak. Tapi kan di Al-Mahdi, Imam Mahdi semuanya. Makanya kita suruh mencari hidayah. Sama-sama mencari hidayah, di situ petunjuk. Imam Mahdi, pemimpin yang mendapat petunjuk, makanya kita jadi pemimpin buat diri kita agar jadi dapat petunjuk. Itu loh, dapat petunjuk. Pertama itu
Karena ada yang jadi Imam Mahdi udah deklarasi ini itu semua, sampai sekarang mana banyak yang muncul Imam Mahdi, tapi pada komot. Semua kembali ke diri kita. Nah makanya kalau di situ golong papat limau pancer, kembali ke pancer diri kita. Golong papat limau pancer. Kita mencari cahaya di badan kita sendiri, cahaya nurullah itu. Yang simpel-simpel aja kalau kita urusan masalah akhir zaman itu mau bagaimana. Alam ini mau kiamat atau seperti apa kita juga nggak tahu. Itu semua kuasa Allah. Bukan kuasa ramalan, bukan kuasa apa. Itu para luhur itu dari Siliwangi atau Jayabaya itu mengabarkan. Itu sebenarnya satu sama. Nah di situ. Jadi kita sinau belajar itu apapun dalam konteks dalam perjalanan akhir zaman atau satria piningit atau Buddha Angon itu dilihat dulu seperti apa ceritanya, bagaimana dipikir, dihayati, dipahami setiap apa yang diucapkan para jiwa kesatria seperti itu. Ya seperti itu aja mungkin sudah apa namanya ini yang membuat tulisan seperti itu. Mungkin dia apa namanya cenderung di satu ramalan yang sana yang sini di itu sama aja ego, sama aja nggak suka, sama aja duwe rasa iri dengki, ya itu udah kemasukan dajjal. Apalagi di setiap saya bicara tentang itu banyak para pejalan entah dari barat, timur atau manapun. Nah, di situ makanya kita yang welas asih. Nggak usah dalam perjalanan itu nggak usah buat gaduh. Kita selalu yaitu Imam Mahdi. Kita kalau bicara Imam Mahdi, meskipun nanti ada yang keluar bagaimana itu udah kuasa Gusti. Yang penting kita belajar dulu jadi imam buat diri kita sendiri. Imam Mahdi kan mendapat petunjuk hidayah. Kembali ke diri kita sendiri aja. Biar terhindar dari fitnah-fitnah, virus-virus, dajjal, angkara murka, sirik, dengki. Yang itulah, yang hawanya itu yang hawa-hawa yang itu aja. Sing gampang-gampang mawon. Nuhun. Cukup ini yang bisa saya sampaikan. Jadi maaf di setiap apa yang saya sampaikan buat semua teman-teman buat seluruh itu. Kalau sekiranya ada yang itu saya angkat. Karena apa kita sama-sama saling tukar kawruh gitu loh. Kalau untuk urusan dajjal seperti itu. Apa semua iblis atau seperti apa ya. Semoga kita selalu dijauhi dari fitnah-fitnah dajjal atau fitnah-fitnah akhir zaman. Jangan menyalahkan ramalan apa kabar berita atau seperti apa, nggak usah. Terus memihak sini ya sana, nggak usah. Gimana di situ Nusantaramu bersatu kalau seperti itu. Nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu. Jamban ngayekti kumalarikum.